warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ibu semuanya, perkenalkan saya Rahmat Sarjito SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Saya pada kesempatan kali ini akan melaksanakan tugas coaching supervisi akademik bersama Ibu Ami Mutiasari SPD di kelas 6. Dan pada kesempatan kali ini ada beberapa tahapan yang akan saya laksanakan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Kak Rahmat. Maaf ini mau mengganggu sebentar. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak, sehat hari ini. Oh iya Bu Ani, ini pada kesempatan kali ini saya kan akan mengadakan kegiatan supervisi akademik untuk di kelas 6. Nah nanti Bu Ani tidak usah tegang, tidak usah khawatir, tidak usah grogi, yang penting mengalir begitu saja. Dan nanti kita juga akan belajar bersama, yang penting untuk meningkatkan pembelajaran anak agar kedepannya bisa lebih baik. Nah, kira-kira untuk pembelajaran yang akan saya observasi kira-kira kapan? Hari Selasa Bapak, mungkin ketika pelajaran di PTN gitu. Ya, berarti hari Selasa berarti. Ya. Kemudian untuk kegiatan observasi besok itu apa yang sudah dipersiapkan? Alhamdulillah semuanya sudah saya siapkan sih Pak, termasuk mobil ajarnya, kemudian medianya, KPD anak-anak, semuanya sudah saya siapkan. Wah, bagus sekali. Kemudian untuk materinya, materi pada observasi besok itu yang diambil tentang apa? Kebetulan untuk hari Selasa anak-anak belajar materi tentang norma-norma dalam masyarakat ya Pak. Itu berarti mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kalau untuk tujuan pembelajarannya sendiri Bu, kalau secara khusus tujuan belajarnya tentang apa atau bagaimana Bu? Oh iya, untuk tujuan pembelajarannya Pak, karena ini baru masuk bab yang awal-awal, nanti seperti biasa anak-anak saya ingatkan lagi tentang makna-makna norma. Kemudian anak-anak saya ajak mengidentifikasi jenis-jenis norma, dan yang terakhir harapannya anak-anak bisa menganalisis dampak dari pelaksanaan norma itu kalau tidak dilaksanakan dengan baik seperti apa. Oh iya. Kemudian untuk modul ajarnya sendiri apakah sudah selesai dan sudah siap 100%? Alhamdulillah sudah siap 100% Pak. Bagus, mantap dari teman sudah siapannya sangat luar biasa sekali. Kemudian untuk langkah-langkahnya dari pembelajaran besok itu langkah-langkahnya, gambaran awalnya sampai terakhir itu seperti apa? Oke, untuk langkah-langkahnya mungkin hampir sama sih Pak ya. Untuk pembukaan seperti biasa nanti saya awali dengan mengkondisikan kelas dulu, kemudian anak-anak saya ajak berdoa. Setelah berdoa nanti saya presensi seperti biasa. Kalau saya presensi itu selalu memanggil nama anak. Ketika anak saya panggil namanya, mereka menyebutkan satu perasaan yang sedang mereka rasakan pada hari itu, supaya saya mengetahui kondisi anak pada hari itu. Kemudian setelah itu seperti biasa anak-anak saya ajak untuk jargon kelas, tepuk-tepuk seperti itu. Setelah itu saya sampaikan persepsi dan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan intinya Pak, nanti anak-anak saya kenalkan lagi dengan norma itu dengan mengajak bernyanyi. Jadi materi pengertian norma, jenis-jenis norma nanti saya sajikan dalam bentuk lagu. Setelah itu anak-anak saya ajak untuk bertanya jawab terkait dengan lirik lagu yang barusan mereka nyanyikan. Setelah itu untuk mengidentifikasi contoh-contoh norma nanti saya menggunakan papan panorama Pak. Jadi papan panorama itu papan norma-norma. Di situ ada banyak kartu contoh-contoh pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak maju ke depan untuk menempelkan sesuai dengan jenis-jenis normanya. Kemudian untuk diskusi kelompoknya nanti anak-anak menganalisis video pelanggaran norma-norma yang ada di Indonesia. Setelah itu untuk kegiatan penutupnya, nanti sebelum penutup mungkin saya ajak ice breaking dulu kali ya Pak ya, karena kan si anak-anak sudah capek berdiskusi. Nanti di kegiatan penutup seperti biasa kita menyimpulkan pembelajaran, kemudian anak-anak saya ajak untuk mengerjakan soal formatif, mungkin ada 5-10 soal yang mereka kerjakan untuk menguji sejauh mana pemahaman mereka terhadap pembelajaran hari itu. Kemudian kita refleksi pembelajaran serta saya menyampaikan sekilas pembelajaran setelah itu PPKN selanjutnya. Itu Bapak. Wah, sangat luar biasa sekali Mbak dari paparan yang sudah disampaikan, gambaran-gambaran dari awal sampai akhir.
Jadi pada intinya itu tetap kegiatan pendahuluan, kemudian persepsi, dan kegiatan inti dan kegiatan penutup, dan terakhir nanti ada refleksi gitu ya. Sangat luar biasa sekali. Kemudian yang menjadi sorotan saya tadi sangat menarik, tadi ada papan panorama. Ya. Papan panorama itu Bu, bisa dikasih gambaran sedikit ya? Papan panorama itu tadi ya Pak ya, jadi ada papan, di situ tertera norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nanti di bawahnya ada amplop 1 sampai 4. Saya buat kartu, itu kartu tertera nomor 1 sampai 4 Pak. Jadi nanti anak-anak ngambil kartunya, mereka dapat nomor berapa. Nah dari nomor yang mereka dapat, mereka mengambil lagi di amplopnya. Nah nanti dari amplopnya itu kelihatan ada kegiatan ada apa, peristiwa apa, ada contoh-contoh norma apa, nanti mereka langsung pasangkan di tempatnya. Apakah itu termasuk norma agama kah? Apakah itu termasuk norma kesusilaan kah? Kesopanan atau buku? Wah, biasa sekali Bu. Itu untuk kegiatan diskusi kelompoknya Bu. Gambarannya untuk anak-anak nanti diapakan atau seperti apa settingannya atau bagaimana, mungkin ada gambarannya Bu? Kalau untuk diskusi kelompok Pak, karena nanti mungkin anak-anak saya bagi kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok itu terdiri dari 4 anak sampai 5 anak. Kemudian ketika diskusi itu anak-anak saya tampilkan beberapa video pelanggaran-pelanggaran norma yang ada di Indonesia. Nanti setiap kelompok saya bebaskan memilih satu topik yang mana, pelanggaran mana yang ingin mereka jadikan topik studi kasus mereka. Kemudian mereka saya beri waktu untuk berdiskusi, mendiskusikan kira-kira dampak apa yang akan ditimbulkan dari pelanggaran norma tersebut dan sanksi apa yang akan diperoleh dari si pelanggaran norma tersebut. Sangat menarik sekali Bu, saya jadi penasaran dan besok ingin mengobservasi langsung Bu. Sangat luar biasa. Kemudian dalam kegiatan observasi besok tentunya kan Bu Ami tidak bekerja sendiri ya. Mungkin siapa saja yang dilibatkan? Tentunya kepala sekolah Bapak. Jadi kemarin ketika penyusunan modul ajar pun saya juga berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah, kemudian meminta masukan baiknya apa yang harus saya tambahkan di kegiatan tersebut supaya lebih menarik. Kemudian saya juga meminta bantuan dari teman-teman untuk memberikan masukan terkait itu PowerPoint-nya Bapak, apakah sudah menarik atau belum. Kemudian medianya juga apa yang harus ditambahkan seperti itu. Dan tentunya saya juga berkolaborasi dengan anak-anak sih Pak. Dalam pembelajaran itu kan anak-anak berperan penting ya. Mungkin saya akan meminta bantuan anak-anak supaya selalu semangat mengikuti pembelajaran saya. Wah, luar biasa Bu Ami. Kalau saya lihat dari apa yang sudah dipaparkan Bu Ami, saya yakin besok namanya sangat luar biasa. Insya Allah Bapak. Ya, mungkin itu Bu Ami. Semoga untuk pelaksanaan observasi besok bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai apa yang telah Bu Ami rencanakan. Ya, jadi saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, coba minta tolong dirapikan dulu meja kursinya, jilbabnya, kerudungnya, rambutnya yang belum rapi dirapikan supaya nanti ketika kalian belajarnya sudah nyaman. Yuk, Bu Ami beri waktu 1 menit untuk rapi-rapi. Sudah rapi semuanya? Baik. Untuk mengawali pelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu supaya nantinya kalian diberi kelancaran ketika belajar. Hari ini yang bertugas untuk memimpin doa, siapa? Oke, Faro boleh maju ke depan, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Silakan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Selamat pagi, terima kasih Farah, boleh duduk lagi. Selamat pagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau cek semangatnya nih. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, aku hebat. Yes. Oke, luar biasa, terima kasih semangatnya. Sambil disiapkan alat tulisnya, Bu Ami mau cek kehadiran kalian hari ini. Nanti seperti biasa ketika Bu Ami panggil namanya, silahkan kalian ucapkan ya apa yang kalian rasakan hari ini. Bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Satu saja perasaannya. Adelia, senang. Ahmad Rizal, bangga. Satria Bernatio, tidak berangkat. Ada yang tahu kenapa Satria hari ini tidak berangkat? Sakit. Ada yang rumahnya dekat Satria? Oke, Amel nanti sepulang sekolah boleh kalau ada waktu ditengok Satria. Yang lainnya kita doakan semoga Satria lekas sehat dan bisa belajar lagi bersama kalian. Nanti pulang sekolah boleh ditengok ya yang rumahnya dekat atau yang sahabat-sahabatnya Satria boleh tengok. Luar biasa, hari ini banyak sekali muridnya Bu Ami yang senang, banyak yang bersemangat. Semoga nanti sampai akhir pelajaran kalian tetap senang dan tetap bersemangat. Sebelum memulai pelajaran, Bu Ami ingatkan tentang kesepakatan kelas kalian. Nanti ketika Bu Ami sedang menjelaskan, apa yang harus kalian lakukan? Mendengarkan. Kemudian kalau mau menyampaikan pendapat, apa yang harus kalian lakukan? Angkat tangan terlebih dahulu. Sepakat ya? Sepakat. Kemudian ada satu kesepakatan lagi, nanti sampai selesai kalian harus tetap ceria, harus tetap semangat. Setuju? Oke, Bapak semangat. Nah, hari ini nanti selama 70 menit ke depan kalian akan belajar dengan Bu Ami pendidikan Pancasila. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, hari ini kita akan belajar tentang norma-norma dalam masyarakat. Nah, coba diperhatikan nih, gambar apa ya yang ada di depan ya? Orang yang sedang berpamitan dengan orang tua. Coba siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah berpamitan dulu dengan orang tuanya? Waduh, banyak sekali nih. Semuanya, hampir semuanya ya. Semuanya berpamitan dengan. Hari ini selama 70 menit ke depan kalian akan belajar tentang norma-norma. Nah, supaya apa sih tujuannya kok kalian harus belajar tentang norma? Nanti Bu Ami ingin kalian bisa memahami makna norma. Norma itu apa sih? Untuk apa norma itu ada? Supaya apa tujuannya ada norma itu dalam masyarakat? Kemudian Bu Ami juga pengen kalian bisa membedakan. Norma itu banyak sekali jenisnya. Nah, Bu Guru pengen kalian bisa membedakan itu termasuk norma apa. Kalian bisa mengidentifikasi norma-norma sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang terakhir, apa sih itu norma? Ada yang tahu apa itu norma? Oke, Tirta, boleh dijawab apa itu norma ya? Oh, betul sekali. Norma adalah aturan masyarakat. Ada pendapat yang lain mungkin tentang norma? Ada? Tidak? Kalau tidak, berarti jenis-jenis norma yang sudah kalian ketahui apa saja? Rosyid, boleh dijawab? Norma agama, betul. Norma kesopanan, betul. Norma kesusilaan, betul.
norma hukum. Terima kasih Rusyid dan Tirta. Nah, nyanyikan dulu yuk. Ada yang tahu lagu becak-becak? Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Itu ya, tahu ya? Nah, nanti kalian menyanyikan lagu ini ada lagunya, tapi nadanya diubah dengan lagu becak. Bu Ami contohkan sekali, nanti kalau yang sudah tahu lagunya boleh nyanyi bareng Bu Ami. Oke, tadi banyak yang sudah mulai bisa nyanyi sama Bu Ami. Yuk, sekarang coba dinyanyikan sekali lagi. Yang semangat boleh sambil tepuk tangan. Oke ya, 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan masyarakat yang harus dipatuhi dan tak boleh dilanggar. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma hukum dan kesusilaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, jadi dari lagu yang sudah kalian nyanyikan, sudah tahu ya apa itu norma? Norma adalah aturan masyarakat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Ada 4 norma yang ada di masyarakat. Norma apa saja? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Dan masing-masing norma ini ada perbedaannya, Nak. Perbedaannya apa saja ya? Nanti kita pelajari setelah ini. Kalian tuh pengen kehidupan masyarakat itu seperti apa sih? Damai, betul, tertib, harmonis, kemudian apalagi aman. Nah, inilah fungsi dari norma untuk supaya agar hubungan dalam masyarakat berjalan sesuai harapan. Nah, fungsinya tadi sebetulnya sudah kalian jawab ya. Norma itu berfungsi untuk memastikan terciptanya masyarakat yang tertib. Kalau semua orang itu mematuhi norma, insya Allah kehidupan masyarakat akan menjadi tertib, kemudian mengatur masyarakat agar berperilaku sesuai dengan nilai yang ada. Nilai itu apa ya? Nilai ya? Nilai Pancasila, betul. Apalagi nilai itu sesuatu yang apa, Nak? Dianggap tadi sudah dijawab loh. Sesuatu yang dianggap benar, sesuatu yang dianggap benar dan dipercaya oleh masyarakat dan menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Norma itu menjadi petunjukmu dalam berperilaku di masyarakat. Nah, tadi jenis-jenis norma ada apa saja? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Nah, ini dari norma agama dulu nih, kita nanti membedakan ya sumbernya dari mana saja. Tadi sebetulnya sudah kalian nyanyikan di awal. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari Tuhan. Isinya tentang perintah dan larangan dan dijadikan pedoman bagi setiap umat beragama. Jadi kesusilaan dari mana? Dari nurani. Dan norma hukum dari badan atau pemerintah negara berbentuk undang-undang. Tadi kalian sudah bisa membedakan sumber-sumber normanya dan jenis-jenis normanya. Sekarang Bu Ami akan mengajak kalian untuk bermain papan panorama. Papan panorama ini papan norma. Di depan kalian sudah ada ya panorama Indonesia. Di sini ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan dan norma hukum. Kemudian di bawahnya ada 4 amplop. 4 amplop ini nanti berisi kartu, contoh perilaku-perilaku yang mencerminkan keempat norma tersebut. Nah, tugas kalian, nanti kalian yang mau maju ke depan, boleh mengambil undian. Ya, sebentar ya. Nanti yang mau maju ke depan, ambil undian, kemudian dilihat. Kalian dapat amplop nomor berapa? Perilaku nih. Tidak menyontek saat ujian. Kenapa kesusilaan? Karena norma ini datangnya dari hati nurani. Apa yang kalian rasakan kalau kalian melanggar norma ini, Cah? Cemas kan? Betul. Berarti tidak merasa bersalah. Berarti norma ini adalah norma kesusilaan karena datangnya dari hati nurani. Nah, nanti setelah membaca, tahu ini norma apa, berarti langsung kalian pasangkan saja di bawah norma kesusilaan. Nanti tinggal kalian susun. Kemudian ada lagi nih, berpakaian yang sopan.
Kenapa kesopanan? Iya, karena dari kebiasaan dan mencerminkan apa? Mencerminkan tata krama atau sopan santun. Betul, berarti berpakaian yang sopan termasuk contoh norma kesopanan. Nanti kartunya apa? Dibaca dulu ya. Amplop 3, berarti Angga ambil dari amplop 3. Amplop 1, Nurin ambil di amplop 1. Amplop 2, Rosyid ambil di amplop 2. Syifa? Amplop 3 juga. Yuk coba Nurin dapat apa Nurin? Tidak mengganggu teman saat beribadah. Tidak mengganggu teman saat beribadah. Menurut Nurin itu termasuk norma apa? Agama. Norma agama, betul. Kemudian Angga. Selalu menggunakan helm saat sedang berkendara. Selalu menggunakan helm saat berkendara. Menurut Angga itu termasuk norma apa? Norma hukum. Betul, Sah? Norma hukum? Betul ya, boleh ditempel. Oke, luar biasa. Nah, ini tadi kalian sudah membedakan ya norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Kalian juga sudah membedakan ya contoh-contoh yang termasuk norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Nah, sekarang ini tadi ya contohnya ya, di gambarnya sudah ada sama seperti yang ada di papan panorama tadi. Norma agama contohnya beribadah. Kemudian norma kesopanan itu contohnya, apa ini gambarnya? Memberikan kursi kepada kakek-kakek atau orang yang lebih tua ya. Kenapa kok kita harus memberikan kursi kepada kakek-kakek yang lebih tua? Kenapa? Ya, karena itu termasuk bentuk dari kesopanan. Setelah ini, Bu Ami akan mengajak kalian untuk mengamati sebuah video. Ada 4 video yang akan Bu Ami tampilkan. Nah, kenapa sih norma kok itu harus dipatuhi? Nah, supaya kalian memahami pentingnya norma itu apa, silahkan kalian simak beberapa video berikut ini. Ada 4 video. Nanti ini dijadikan sebagai tugas kelompok kalian untuk bahan berdiskusi. Jadi disimak baik-baik. Video yang pertama nih. Dengan leluasa siswa ini bertanya jawaban kepada teman sebelahnya. Tak hanya satu siswa, namun kecurangan dilakukan siswa di kelas lain dengan saling mencontek jawaban. Aksi curang siswa mengerjakan ujian nasional ini terjadi di salah satu sekolah dasar negeri Ponorogo, Jawa Timur. Para siswa dengan leluasa saling bertanya satu sama lain. Nah, ini ya tadi video yang pertama. Perilaku apa ini yang video pertama ini? Tentang apa? Mencontek saat ujian. Ini kalau mencontek saat ujian ini termasuk perilaku yang baik apa buruk ya? Buruk ya. Video yang pertama mencontek saat ujian. Ini nanti untuk bahan kalian berdiskusi. Kemudian lanjut ke video yang kedua. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas pasti terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggaran viral di media sosial. Penting yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah Harian Traffic Control System atau pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir November lalu memperlihatkan 2 pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Jaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor perempuan berusia tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Lalu menjadi pusat perhatian, pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Ya, oke. Itu video yang ketiga. Isinya tentang apa, Cah? Melanggar lalu lintas. Ada yang rumahnya jauh dari sekolahan, harus naik motor dulu kalau ke sekolahan. Oke, Siva kalau melihat seperti ini menurut Siva baik apa tidak nih? Tidak baik. Kenapa kok tidak baik? Betul, karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Betul sekali.
Syifa kalau diantar orang tua naik motor ya? Iya. Terus pakai helm tidak? Pakai ya, good job. Melanggar lalu lintas. Yang lain juga sama ya, kalau berkendara menggunakan helm untuk keselamatan kalian. Kemudian nih video yang terakhir. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas, Pak. Seorang kakek yang tidak Berkelompok dengan yang saf keempat. Yuk coba kursinya mulai diatur berkelompok. Nah kalau sudah, ini kursinya Zakaria coba dirapikan dulu nak. Sama Raken. Nah kemudian untuk tugas yang pertama, silakan Bu Ami beri waktu sekitar 1 menit. Silakan dari 4 topik ini, mana topik yang ingin kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Yuk coba didiskusikan dulu sama temennya. Buat satu kesepakatan, karena nanti satu kelompok hanya akan mendiskusikan 1 topik video saja. Silakan mulai berdiskusi. Kira-kira kalian tertarik dengan topik yang mana? Sudah? Oke. Kelompoknya berarti gini aja. Kelompoknya Zakaria kelompok 1, kelompok Tirta kelompok 2, kelompok Faro kelompok 3, kelompoknya Sekar kelompok 4, kelompok Abid kelompok 5, kelompok Nurin kelompok 6, Syifa kelompok 7, dan terakhir tadi ya Rusyid ya, berarti kelompok 8. Karena Rusyid tadi angkat tangan duluan, mau ambil topik yang mana? Yang video 3, melanggar lalu lintas. Oke. Kelompok 3 ya, melanggar lalu lintas. Ini tadi semua anggotanya sudah sepakat kelompoknya. Oke. Tirta kelompok 2, kelompok 3 juga nih. Apa? Oh iya ya, kelompok 8 ya, maaf. Berarti untuk video yang kedua sudah diambil kelompok 8 dan kelompok 2, betul ya? Oh, Nurin, kalian mendiskusikan, jangan lupa nama-nama anggotanya ditulis ya, nama lengkap beserta nomor presensi. Kemudian topik yang dipilih apa? Salah satu yang dipilih ya tadi videonya dari 1 sampai 4, yang kalian pilih yang mana? Kemudian tuliskan pendapat kalian terhadap topik yang kalian ambil, dan kalian tentukan itu jenis pelanggaran norma yang apa, serta apa saja sanksi yang diterima kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran norma tersebut. Oke. Ya. Silakan mulai berdiskusi, waktunya kurang lebih 10 menit cukup. Nanti kalau ada yang tidak paham, boleh tanya Bu Ami. Mulai didiskusikan. Berdiskusi dulu, nanti kalau sudah dapat kesepakatan baru ditulis di lembar kerjanya. Nanti kalau ada yang tidak paham, kalau ada yang kebingungan, boleh bertanya. Apa? Ya, boleh langsung dikerjakan. Tuliskan pendapatmu terhadap video yang kamu amati, didiskusikan dulu. Kalau sudah baru boleh ditulis. Menurut Tirta seperti apa? Menurut Farhan bagaimana? Menurut Revan bagaimana? Kemudian pendapat itu digabungkan menjadi satu, ditulis di lembar kerja. Bu Ami ingatkan sekali lagi tentang kesepakatan kelas kita, kalau ada yang presentasi berarti harus mendengarkan dan memperhatikan.
dari video atau topik yang pertama. Tadi yang mengambil topik 1 ini ada kelompok 3 sama 7. Yang mau maju duluan siapa yuk? Oke, kelompoknya Alvaro boleh maju semua. Dibacakan yang keras semuanya boleh maju? Boleh? Ya, Akila, Zahra. Yang lainnya memperhatikan nanti kalau ada pendapat boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, topik yang dipilih menyontek saat ujian. Pendapat saya, kita sebaiknya mengerjakan soal ulangan maupun tugas secara jujur dan tidak menyontek. Norma yang mereka langgar dijelaskan dengan baik. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia agar dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Apa sanksi yang akan mereka peroleh kalau melanggar norma tersebut? Sanksi yang diperoleh adalah merasa bersalah, penyesalan, cemas atau malu. Oke, tadi halo. Coba khususnya kelompok 7 yang mengambil topik yang sama. Ini tadi menurut kelompok 3, mencontek saat ujian adalah perilaku yang tidak baik karena melanggar norma kesusilaan. Kemudian menurut kelompok 3, sanksi yang diperoleh adalah apa tadi Nak? Cemoohan, kemudian merasa bersalah dan menyesal. Kemudian tadi kalian sudah berdiskusi dengan baik, cemas atau malu. Ada yang mungkin mau menambahkan, kelompok lain yang mau berpendapat? Kelompok berapa itu? Kelompok 7 ya? Sama ya? Berarti nanti maju aja ke depan. Oke. Untuk kelompok 3 coba kita beri aplaus untuk kelompok 3. Boleh duduk lagi yang baik ya. Jadi bisa Bu Ami simpulkan bahwa ketika kalian melanggar norma itu nanti akibatnya akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang didapatkan juga berbeda-beda tergantung norma apa yang kalian langgar. Makanya kalau kalian tidak mau mendapatkan sanksi, patuhilah norma dengan baik. Ini ya, tadi sanksi-sanksinya sudah didiskusikan semuanya ya. Norma agama akan mendapatkan dosa kalau dilanggar. Norma kesopanan akan mendapatkan cemoohan. Norma kesusilaan akan dikucilkan dalam masyarakat. Kemudian norma hukum akan mendapatkan reputasi buruk, membayar denda atau bahkan bisa dipenjara. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah berdiskusi dengan baik. Dari penjelasan Bu Ami dan hasil diskusi kalian tadi, ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham belum? Kalau sudah paham, boleh kursinya dikembalikan lagi ke tempat semula. Ketua kelompoknya silakan maju ke depan untuk menempelkan hasil LKPD-nya ke papan tulis. Yuk, aja di atasnya papannya. Oke ya, halo. Tapak 1, tapak 2, tapak 2, tapak setengah, tapak setengah. Oke, baik. Karena kalian tadi sudah mendengarkan Bu Ami dengan baik dan katanya tadi sudah paham semua, untuk menguji apakah kalian sudah paham atau belum, Bu Ami ada soal evaluasi untuk kalian kerjakan selama kurang lebih 5 menit ke belakang. Nak, minta tolong. Yang sudah dapat boleh langsung ditulis nama, nomor presensi, dan dijawab
soal-soalnya? Itu sudah ada tanggalnya di papan tulis. Sesuai dengan apa yang kalian pelajari hari ini tentang norma kesusilaan. Salah satunya adalah mengerjakan dengan jujur. Sudah ya anak-anak ya? Ya sudah, karena waktunya sudah habis. Yang belakang boleh langsung disalurkan jawabannya ke depan. Yuk sebisanya saja. Kenapa itu yang belakang? Yuk dikumpulkan saja sebisanya. Kelompoknya Revan sudah komplit semuanya. Kelompoknya Akila juga sudah. Nah, dari pembelajaran hari ini coba kita lakukan refleksi yuk. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kalian belajar tentang apa? Norma. Norma itu apa? Aturan dalam masyarakat. Kemudian norma itu ada berapa jenisnya? Ada 4 norma apa saja? Agama, kesopanan, kesusilaan, hukum. Apabila norma-norma itu dilanggar, apa yang terjadi? Akan mendapatkan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Coba dari yang Bu Ami sampaikan, ada yang belum dipahami apa tidak? Kalau tidak, Bu Ami pengen tahu nih bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini. Nanti yang depan ambil, yang sudah langsung ditempel Rizal. Yang rapi nih Rizal, senang, alhamdulillah. Rusyid, Kiano, senang juga, alhamdulillah. Oke. Terima kasih ya. Hari ini tadi Bu Ami lihat di papan refleksi banyak yang senang mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kemudian pada pertemuan berikutnya Bu Ami akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban. Nanti sampai rumah silahkan kalian pelajari tentang hak dan kewajiban supaya kita besok diskusinya lebih lancar lagi gitu ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, karena tadi kalian sudah diberikan kelancaran dalam belajar, kita tutup dengan doa bersama. Silahkan Alvaro boleh dipimpin doa, maju ke depan. Baca Al-Asr seperti biasa. Selamat siang, terima kasih kembali untuk semangat hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan. Besok kita bertemu lagi dengan pembelajaran yang lebih seru. Mohon maaf apabila hari ini Bu Ami ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bang bisa duduk sejenak. Oh iya Bu Ami, bagaimana tadi perasaannya Bu Ami setelah saya observasi? Sejujurnya sih awalnya grogi ya Pak ya. Ya meskipun saya sering mengajar di kelas, tapi beda rasanya kalau ketika ada yang mengobservasi. Tapi alhamdulillah ketika seiring berjalannya waktu, ketika saya sudah menyapa anak-anak, perasaan saya sudah enjoy saja ketika mengajar. Kalau perasaannya sendiri Bu setelah selesai mengajar? Setelah selesai mengajar, alhamdulillah cukup puas Pak, meskipun ya mungkin banyak yang harus saya perbaiki supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya begini Bu, alhamdulillah kalau perasaannya sudah agak lega. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil observasi pengamatan saya tadi waktu mengajar di kelas. Tadi saya lihat sudah sangat luar biasa sekali. Kami sudah menyiapkan anak-anak untuk siap belajar, kemudian menyuruh anak untuk memimpin berdoa bersama dan mengajar kajian juga. Kemudian Bu Ami juga sudah menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama.
kemudian konsepsi tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan kami dengan jelas. Tadi saya lihat juga ada pertanyaan pemantik yang mengajak siswa untuk aktif sehingga ingin menjawab, kemudian ingin menyampaikan pendapatnya juga sudah disampaikan Bu Ami juga. Kemudian yang menarik lagi Bu Ami, saat Bu Ami mengajak anak-anak untuk bermain papan normal Bu Ami, ya, atau disingkat panorama itu saya sangat tertarik dan anak-anak juga sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan itu. Kemudian dari pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah terlihat kami menyediakan beberapa konten, mengajak anak-anak untuk menyanyi, jadi itu kan masuk ke audio ya. Kemudian kami juga menampilkan video pembelajaran, jadi sudah masuk ke visual, jadi untuk belajar di berdiferensiasinya sudah terlihat. Kemudian di saat-saat anak-anak berdiskusi kelompok, saya lihat juga kami mendampingi anak-anak yang kesulitan, kemudian diberikan solusi untuk mencari memecahkan masalah diskusinya juga sudah dilaksanakan kami juga. Kemudian ada hiburan sejenak seperti ice breaking ya, ada ice breaking untuk mengembalikan semangat belajar anak-anak setelah sudah berdiskusi kelompok ya. Dan yang terakhir juga ada penilaian formatif, sumatif, dan refleksi pembelajaran juga sudah dilaksanakan Bu Ami dengan baik. Namun dalam catatan saya ada sedikit Bu Ami. Pada saat diskusi kelompok terlihat beberapa anak yang mungkin masih kurang percaya diri Bu Ami, ya, masih kurang berani mengemukakan pendapatnya, kemudian mungkin suaranya masih kurang begitu keras, kemudian masih ada satu anak lagi yang butuh bimbingan khusus. Nah ini mungkin menurut pendapat kami bagaimana ini caranya untuk anak-anak biar bisa percaya diri saat presentasi, kemudian pendampingan Bu Ami untuk anak yang perlu bimbingan khusus ini seperti apa? Kalau untuk anak-anak ya memang seperti itu ya Pak, dalam suatu kelas pasti ada anak-anak yang percaya dirinya tinggi, kemudian ada anak-anak yang masih malu. Nah untuk anak-anak yang masih malu dan kurang percaya diri itu rencananya saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan kegiatan presentasi. Jadi anak-anak saya biasakan untuk presentasi di depan kelas. Kemudian anak-anak yang perlu bimbingan saya akan melakukan pendekatan kepada mereka untuk mencari akar permasalahan mereka yang sedang dihadapi itu apa, dan bersama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian untuk rencana ke depan yang akan dijalankan untuk Bu Ami ke depannya seperti apa? Kedepannya saya akan melaksanakan remedial teaching untuk anak-anak yang masih kurang percaya diri, kemudian yang hasilnya kemarin kalau penilaian formatifnya masih belum mencapai KKM seperti itu Pak. Kemudian juga untuk presentasi akan saya sering-sering laksanakan presentasi. Alhamdulillah kalau Bu Ami sudah memiliki gambaran seperti itu. Kemudian untuk komitmen depannya untuk melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan Kedepannya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, jadi yang memihak kepada siswa, berpihak kepada siswa, bersifat student center. Kemudian saya juga akan meningkatkan pembelajaran diferensiasi saya, karena saya juga merasa Pak masih banyak sekali yang perlu saya perbaiki dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Oh iya, siap Bu. Kemudian untuk dukungan Bu Ami, ya, dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai komitmen tersebut seperti apa? Dukungannya tentu saya membutuhkan dukungan terutama dari orang tua siswa Pak, supaya mereka juga bisa memberikan semangat dan dorongan kepada putra-putrinya untuk lebih semangat mengikuti proses pembelajaran dan belajar di sekolah itu dengan penuh rasa ceria, bahagia, seperti itu. Mantap sekali luar biasa Bu Ami yang sudah disampaikan, saya sampai terlihat menjadi. Nah ini agak mengarah ke depan juga untuk rencana pengembangan dari Bu Ami sendiri untuk lebih meningkatkan pembelajaran anak-anak dan lebih meningkatkan pengembangan diri Bu Ami juga dan dalamnya seperti apa? Ini sebenarnya saya sudah membuat Pak rencana pengembangan diri saya. Yang pertama saya akan mengembangkan kolaborasi terutama kepada siswa Pak. Jadi
harapannya selama proses pembelajaran itu siswa menjadi lebih aktif dan lebih kompak lagi ketika belajar. Kemudian saya juga akan menciptakan iklim yang positif di dalam pembelajaran. Jadi harapannya sih supaya anak-anak lebih nyaman belajar di kelas. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan budaya positif. Ini tujuannya yaitu membiasakan siswa untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal ini saya laksanakan setiap kali pembelajaran serta ketika kegiatan pembiasaan. Kemudian yang terakhir, saya akan mengembangkan proses pembelajaran berdiferensiasi, Pak, supaya murid lebih memahami lagi tentang pembelajarannya, supaya anak-anak tujuan pembelajarannya tercapai, seperti itu. Kemudian saya akan meningkatkan KPD saya, Pak, supaya lebih menarik lagi. Itu saya laksanakan minggu depan. Yes. Mungkin lebih spesifik lagi untuk waktu di saat Bu Abi melaksanakan mengembangkan kolaborasi, penerapan budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasinya, ada waktu lebih spesifik mungkin bisa untuk kolaborasinya akan saya mulai besok pagi, Bapak. Kemudian untuk penerapan budaya positif itu setiap hari. Jadi ketika pembelajaran serta pembiasaan dari hari Senin sampai hari Rabu, karena budaya positif itu kan harus selalu dibiasakan ya Pak ya setiap hari. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu lebih tepatnya pada tanggal 13 November. Luar biasa sekali Bu Ami. Dari yang sudah disampaikan Bu Ami sudah menggambarkan bahwa ada usaha yang sangat maksimal pokoknya untuk rencana pengembangan ini. Jadi merupakan sesuatu yang luar biasa dan yang sangat bagus sekali. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Ami nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Ami atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.